Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di tikungan kota, uang parkir dipungut dengan tatapan. Bukan soal rupiah, melainkan rasa takut yang dipelihara. Kata mereka, ini sekadar kebiasaan, bukan kejahatan. Padahal ancaman kecil bisa lebih tajam dari pisau. Kini hukum bangkit dengan wajah baru. Mengukur bukan jumlah, tetapi tekanan yang tersembunyi. Dan tiba-tiba, recehan pun bisa disebut pemerasan, karena kuasa tak selalu bersuara keras. Namun hukum seperti cermin retak, memantulkan wajah ganda. Di satu sisi, ia garang pada yang lemah dan terkulai. Di sisi lain, ia ragu saat kuasa berdiri di hadapannya, seakan keadilan pun belajar memilih lawan. Di ruang sidang, istilah menjadi jubah yang elegan, restoratif justice, terdengar seperti doa pemulihan. Tetapi di lorong praktik, ia bisa berubah sunyi, menjadi kesepakatan yang tak sepenuhnya sukarela. Di Sleman, seorang suami kehilangan lebih dari sekadar aman. Ia membela, ia bersaksi, ia bertahan dari kejahatan. Namun tiba-tiba ia berdiri di kursi yang salah, tersangka. Dunia terbalik tanpa aba-aba yang jelas. Dan yang lebih ganjil, ia diminta memberi tali asi kepada keluarga pelaku yang merenggut ketenangan hidupnya. Apakah ini pemulihan atau luka yang dipoles halus dengan bahasa yang terdengar bijaksana? Restorasi, kata mereka, adalah mengembalikan yang rusak. Tetapi bagaimana jika yang retak justru diperlebar? Bagaimana jika korban diminta mengerti terlalu jauh, hingga melupakan hak untuk marah dan terluka? Di meja mediasi, kesetaraan sering hanya kata. Ketika satu pihak membawa luka, yang lain membawa tuntutan, dan aparat berdiri di tengah sebagai penafsir keadilan yang kadang lebih cepat selesai daripada benar. Di sudut lain, seorang penjual kecil dipermalukan, dituduh, ditekan, diseret oleh penguasa berseragam. Ia tak punya ruang untuk menyangkal, hanya menunduk, karena otoritas lebih lantang dari kebenaran. Ketika akhirnya terbukti salah, damai pun diumumkan, seolah luka bisa ditukar dengan kata maaf, dan publik diajak percaya bahwa semuanya selesai meski martabat telah lebih dulu diruntuhkan. Hukum tampak sibuk mengatur siapa yang salah, tetapi lupa menimbang siapa yang tak berdaya.
Ia cepat menamai premanisme di jalanan, namun lambat membaca dominasi dalam sistem. Padahal tekanan tak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia hadir sebagai kewajaran yang dipaksakan, dan korban pun belajar diam sebagai cara bertahan di bawah bayang-bayang keadilan yang tak utuh. Maka kita melihat panggung yang sama berulang, di mana hukum menjadi aktor dengan dua wajah. Tegas saat berhadapan dengan yang tak punya kuasa, namun lunak ketika berhadapan dengan struktur. Jika keadilan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, ia bukan lagi pelindung, melainkan pertunjukan, dan rakyat hanya penonton yang diajari percaya bahwa semua itu masih bernama keadilan.